Ya, sebelumnya mantan Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi Thomas Lembong ditahan Kejaksaan Agung pada Oktober 2024 di mana Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka waktu itu tentang kasus dugaan korupsi impor gula. Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, ditahan Kejaksaan Agung. Mengenakan rompi oranye tahanan, Tom Lembong dibawa keluar gedung kejaksaan menuju mobil tahanan. Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Thomas Trimurti Lembong atau TTL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016 saat menjabat Menteri Perdagangan. Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah kepada sebuah perusahaan swasta saat negara sedang surplus gula. Yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Kejagung menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini. Selain Tom Lembong, tersangka lain adalah CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Penyelidikan kasus ini telah dimulai Oktober 2023 dengan memeriksa 90 orang saksi dan ahli. Kejaksaan Agung menyatakan akibat korupsi impor gula ini, kerugian negara mencapai 400 miliar rupiah. Pemirsa, pasca mendapat amnesti dari Presiden, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto muncul di hadapan publik. Ia keluar dari rutan KPK hanya untuk berobat. Mas Hasto. Hasto Kristianto keluar dari rutan sekitar pukul 9 Jumat pagi. Selain menggunakan rompi oranye, Hasto membawa tas ransel dan mengenakan kacamata hitam. Sejumlah kerabat menyambut Hasto saat keluar dari rutan yang kemudian menuju mobil tahanan. Namun, Hasto keluar rutan untuk berobat. Usai menjalani pengobatan, Hasto Kristianto kembali ke rutan KPK. Ia kembali pada pukul 10:47 Jumat siang. Hasto kembali menumpang mobil tahanan yang sama saat dirinya pergi berobat. Ia masih mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan diborgol. Hasto juga kembali melambaikan tangan pada awak media dan kerabatnya yang berada di luar rutan KPK. Sebelumnya DPR menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti pada 1.116 terpidana, di mana salah satunya adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum akhirnya mendapatkan amnesti, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terkait perkara dugaan korupsi Harun Masiku. Hasto juga sempat 2 kali mengajukan gugatan pra-peradilan sebelum masa persidangan. Kasus hukum yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dimulai usai dirinya ditetapkan tersangka oleh KPK pada Selasa 24 Desember 2024. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Sementara itu, Harun Masiku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR tahun 2020 hingga kini masih buron. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Hasto Kristianto menyampaikan dirinya tetap menghormati keputusan dari Komisi Anti Rasuah tersebut. Meski menghormati keputusan KPK, Hasto mengajukan pra-peradilan untuk menguji keabsahan penetapannya sebagai tersangka.
Sidang pra-peradilan Hasto pun bergulir sejak akhir Januari hingga Februari 2025. Di tengah bergulirnya rangkaian sidang pra-peradilan, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hasto Kristianto pada 20 Februari 2025. Hasto ditahan usai diperiksa selama kurang lebih 7 jam. Kamis 13 Februari 2025, Hakim Tunggal Juyamto memutuskan tidak menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan Hasto. Hakim menilai permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. 1 hari setelah pra-peradilannya ditolak, Hasto kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, lagi dan lagi, dalam sidang pra-peradilan jilid kedua Hasto, pengadilan melalui Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menggugurkan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto pada Senin 10 Maret 2025. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Rangkaian persidangan Hasto Kristianto bergulir sejak Maret 2025. Hingga pada Jumat 25 Juli 2025, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Hasto dihukum 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp600 juta subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Sepekan pasca pembacaan vonis, Hasto mendapatkan amnesti usai permohonan Presiden Prabowo Subianto disetujui DPR. Hasto pun memutuskan tidak akan menempuh upaya hukum banding terhadap vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai umumkan amnesti Hasto, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengunggah foto pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Foto ini diunggah di akun Instagram @sufmi_dasko. Dalam foto terlihat Dasko mengenakan kemeja putih hadir bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sedangkan Megawati ditemani 2 anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Di unggahan ini Dasko menyertakan sebuah tulisan, merajut tali kebangsaan dan persaudaraan. Unggahan ini bertepatan dengan persetujuan DPR tentang amnesti untuk 1.116 orang. Dan salah satu diantaranya adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pemirsa, DPR RI menyetujui permintaan abolisi untuk terdakwa kasus impor gula Thomas Trikasi Lembong. Selain itu, DPR juga menyetujui pemberian amnesti untuk terdakwa kasus suap PAW DPR RI Hasto Kristianto yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. DPR RI menyetujui permintaan abolisi untuk terdakwa kasus impor gula Thomas Trikasi Lembong. Selain itu, DPR juga menyetujui pemberian amnesti untuk terdakwa kasus suap PAW DPR RI Hasto Kristianto yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Pemberian abolisi dan amnesti setelah di seluruh fraksi di DPR telah menyepakati usulan tersebut dan tinggal menunggu penerbitan keputusan Presiden. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan jika sudah terbit keputusan Presiden, maka seluruh hukum yang sedang berjalan dihentikan. Nomor Pres R43 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap Saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan
amnesti, termasuk Saudara Hasto Kristianto. Selain abolisi ketom Lembong, Kementerian Hukum juga mengusulkan ke Presiden soal amnesti kepada Hasto Kristianto. Bapak Hasto, juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan 1116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada Saudara Tom Lembong. Atas hasil ini pengadilan berkomitmen akan menjalankan semua putusan sesuai dengan aturan dan undang-undang.